semuanya sehat selalu ya. Kalian bertemu dengan aku, Anissa Ahmad, dalam program Cerita Kamu. Oke, siapa di sini yang ingin bercita-cita menjadi penulis yang terkenal dan hebat? Hari ini aku akan kedatangan bintang tamu spesial loh, yaitu Fayana. Fayana adalah seorang penulis muda kebanggaan Indonesia yang telah menghasilkan karya lebih dari 50 buku dan telah menulis 9 skenario film pendek. Jadi penasaran kan sama hasil karyanya Fayana itu apa saja? Yuk kita simak informasi berikut. Fayana Ailisa Daviani. Gadis muda berumur 15 tahun ini telah berhasil menerbitkan 54 buku hasil karyanya dan telah menulis sebanyak 9 skenario film. Gadis yang kerap disapa Faye ini mulai menulis sejak umur 8 tahun loh. Faye telah berhasil mencantumkan namanya dalam penghargaan penulis KKPK berbakat sebagai pendatang baru terbaik pada tahun 2013. Wah, hebat ya! Mau tahu karya apa saja yang telah Faye keluarkan? Yuk kita langsung ngobrol bareng Faye. Halo Fayana. Halo Kak, Hai, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Fayana posisinya lagi di mana? Aku lagi di sekolah sekarang. Oh, lagi lagi di luar bentar. Oh, oke. Fayana, setelah aku riset dari beberapa portal berita, aku lihat informasi tentang Fayana. Fayana ini itu adalah salah satu penulis muda dan penulis skenario film juga ya. Iya betul. Ya, Fayana ini telah menghasilkan sebanyak 54 buku dan 9 skenario film. Dan buku Fayana ini banyak yang bestseller ya. Salah satunya judulnya itu Teka-teki Rubi Merah. Ya betul. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh diperkenalkan dirinya Fayana sedikit ke teman-teman? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi perkenalkan, nama aku Fayana Ailisa Daviani, biasa dipanggil Fayana. Usia aku sekarang 15 tahun, aku lahir di Jakarta tanggal 6 Maret tahun 2005. Sekarang aku duduk di kelas 10 alias kelas 1 SMA di SMA Islam Dian Didaktika di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Dan aku mulai nulis itu dari aku usia 7 tahun alias kelas 1 SD. Jadi aku udah mulai nulis lumayan lama, alhamdulillah sampai sekarang sudah menerbitkan 54 buku. Dan juga nggak cuma nulis buku aja, tapi alhamdulillah sudah sampai untuk menulis 9 skenario film pendek. Sekarang lagi proses untuk menyutradarai salah satu cerita dari skenario aku. Wah, wah hebat banget kamu. Alhamdulillah, makasih. Ini menginspirasi banget nih buat teman-teman. Buat aku juga sangat terinspirasi juga loh sama kamu. Oke. Alhamdulillah. Fayana, oke. Boleh diceritain nggak kenapa kamu tertarik banget sama dunia tulis? Oke. Jadi sebenarnya itu ceritanya, nih aku cerita aja kali ya. Jadi itu ceritanya waktu aku masih bayi, waktu aku masih sekitar umur 3 bulan, mama aku tuh suka banget beliin aku buku yang buat bayi itu loh. Terus habis itu setiap aku sebelum tidur, mama aku tuh selalu dongeng kayak walaupun aku nggak ngerti tapi ya udah didongengin aja gitu. Akhirnya kan makin lama aku jadi terpapar sama buku kan. Jadi secara nggak langsung walaupun aku nggak ngerti isinya, tapi aku jadi terbiasa nih sama yang namanya buku di keseharian aku gitu. Akhirnya pas aku umur 3 tahun dan aku udah bisa baca dan tulis sendiri, aku akhirnya beli nih, aku ke toko buku diajak untuk beli buku aku sendiri. Akhirnya dari aku suka baca itu, akhirnya aku jadi suka nulis nih. Jadi awalnya gara-gara hobi baca, akhirnya aku jadi hobi nulis. Jadi berawal dari baca dulu gitu. Oh, berarti emang awal dari hobi menulis itu harus hobi membaca dulu ya, baru bisa menulis ya Fayana ya. Oke nih Fayana, semua karya kamu itu kan adalah kebanggaan kamu ya. Semua karya kamu, mulai dari yang buku sampai skenario film. Nah, kalau disuruh pilih satu karya yang memang punya ciri khas sendiri atau benar-benar menurut kamu tuh itu karyanya yang paling istimewa itu apa? Aku judulnya berarti ya? Judulnya. Aku paling suka tuh ada seri sequel. Jadi dia tuh kayak nyatu gitu, yaitu adikku pahlawanku dan kakakku pahlawanku. Karena kenapa aku bilang ini unik? Sebenarnya masing-masing dari buku aku tuh punya cerita khasnya mereka masing-masing ya. Aku kayak ngangkat mereka berdasarkan isu-isu yang ada, aku ngangkat mereka berdasarkan kondisi saat itu gitu. Tapi yang paling aku suka adalah ya
seri sequel itu. Karena kenapa? Karena itu tuh aku terinspirasi dari organisasi aku. Kenapa aku bilang ini khas? Karena aku bisa aku berhasil untuk ngangkat isu dan mengkampanyekan sesuatu loh di dalam buku itu. Karena aku tuh di buku Kakakku Pahlawanku dan Adikku Pahlawanku itu aku ngasih sudut pandang anak jalanan di situ. Dan kebetulan aku kan menjadi organisasi forum anak juga. Jadi itu buat aku adalah suatu buku yang sangat menarik karena juga bisa mengkampanyekan kepada teman-teman semua gitu. Habis itu sebenarnya ada lagi nih Kak, mungkin ada beberapa kali ya, tadi Adikku Pahlawanku sama Kakakku Pahlawanku, dan ini yang menurut aku paling menarik adalah aku tuh sempat menang menjadi salah satu pemenang dari Indonesia, tuh ada 2 orang dan aku menjadi salah satu perwakilan dari Indonesia yang menang di ASEAN Story Writing Challenge. Jadi itu adalah salah satu lomba menulis yang diadakan oleh salah satu platform gitu, di mana itu diikuti oleh 18 negara di Asia, dan alhamdulillah aku menang di situ, dan aku tuh mengangkat soal cerita angklung. Jadi aku nih memberikan sudut pandang dari, lihat nih Indonesia punya kebudayaan yang keren banget loh, yaitu angklung gitu. Jadi menurut aku itu menarik sih, karena emang bisa memperkenalkan kepada teman-teman juga. Bahkan buku itu alhamdulillah udah di launching di Frankfurt International Book Fair di Jerman gitu. Wah, hebat banget ya kamu, Fayana. Aku merinding loh dengan cerita kamu. Oh sih, alhamdulillah. Nah, Fayana punya tips dan trik nggak sih buat teman-teman nih, teman-teman yang lainnya mungkin yang sekarang pengen jadi penulis tapi masih malas nulis, apalagi soal membacakan. Anak zaman sekarang itu kan sangat malas baca ya, Fayana ya. Ya, jadi kamu punya trik sendiri nggak sih buat teman-teman di rumah ini kayak gimana? Oke, kalau dari tips and trick aku sendiri ya, gimana sih caranya untuk mencintai dunia literasi, mencintai dunia baca, karena aku pribadi kan juga punya teman-teman sekolah nih yang sama-sama Gen Z juga, dan banyak banget teman-teman aku yang kayak, Ifai, kalau hobinya nulis mulu, kalau hobinya baca mulu, padahal kayak mereka menaruh stereotip bahwa seorang penulis itu introvert doang, atau seorang yang suka membaca itu kutu buku, lain sebagainya, padahal sebenarnya nggak seterbatas itu loh, skopnya tuh sebenarnya luas. Jadi yang pertama kali harus teman-teman lakukan adalah menumbuhkan kesadaran dari teman-teman sendiri, menumbuhkan kesadaran bahwa literasi itu sebenarnya luas dan skopnya tuh nggak cuma di situ aja gitu. Jadi kayak teman-teman harus memberikan dan menumbuhkan kesadaran dari diri teman-teman masing-masing bahwa menulis dan membaca itu adalah kemampuan yang berguna apapun profesi kita di masa depan. Kayak contohnya jadi profesor, atau misalkan jadi guru, atau jadi pilot, atau jadi profesi lain misalkan insinyur dan lain sebagainya, itu kemampuan baca dan tulis dan literasi itu akan sangat berguna loh. Kayak contohnya aja nih, aku lagi masih SMA, atau teman-teman kakak-kakak mungkin ada yang udah kuliah, atau teman-teman dari SMP, atau teman-teman yang mungkin masih seorang pelajar, itu kan misalkan kita disuruh untuk merangkum suatu cerita atau merangkum suatu buku pelajaran, itu kan termasuk bagian dari literasi. Kemudian juga membuat makalah, membuat karya tulis, kemudian kita membaca caption Instagram, kemudian membaca flyer-flyer yang ada di jalanan, itu kan termasuk bagian dari literasi juga. Jadi sebenarnya literasi itu ada di sekitar kita loh gitu. Jadi teman-teman harus tumbuhkan kesadaran itu, bahwa literasi nggak sekecil itu loh skopnya gitu. Jadi kayak teman-teman harus sadar bahwa kemampuan literasi akan berguna apapun profesi kita di masa depan, karena itu adalah bekal. Kita belajar untuk sistematis, belajar untuk diksi baru, belajar untuk menambah relasi bersama orang-orang baru. Karena jujur ya, aku tuh dapat kesempatan untuk kenal organisasi, aku belajar untuk public speaking kayak gini, itu semuanya berawal dari nulis. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ikhlas dalam melakukan sesuatu, khususnya dalam dunia literasi, itu akan ada bonus-bonus tersendirinya. Karena biasanya orang yang suka nulis, orang yang suka baca, orang yang cinta sama dunia literasi itu, biasanya dia bisa mengembangkan kreativitas dia, kayak contohnya karena dia tahu bagaimana untuk belajar sistematis, kemudian dia tahu banyak diksi, kemudian dia tahu bagaimana untuk menyampaikan sesuatu secara baik gitu kan. Jadi sebenarnya teman-teman yang pertama harus teman-teman lakukan adalah tumbuhkan kesadaran, dan juga bergaul dengan orang-orang yang juga mencintai dunia literasi, agar positive vibes-nya nih ngaruh nih ke kita gitu. Dan habis itu ya mulai aja dulu. Yang ketiga adalah mulai aja dulu, yaitu mulai dari diri teman-teman sendiri. Karena kalau kita mau ngomong doang nih, aku pengen coba untuk belajar nulis, aku pengen buat coba mencintai dunia literasi, tapi kita nggak nyoba-nyoba, kita nggak mulai dari hal yang kecil, itu nggak akan jalan kan. Jadi mulai aja dulu, mulai aja dari hal yang teman-teman suka, mulai aja dari hal yang teman-teman mulai aja dari hal yang kecil gitu. Jadi
Yang pertama adalah tadi tumbuhkan kesadaran, habis itu bergaul dengan orang-orang yang bisa menyebarkan positive vibes akan hal literasi itu, dan juga yang ketiga adalah mulai aja dulu dari hal yang teman-teman suka, misalkan dari buku-buku yang teman-teman suka, misalkan soal persahabatan atau tentang romance atau lain sebagainya, nggak apa-apa, mulai aja dulu gitu. Kalau tips dari aku. Yang penting juga harus percaya diri, Fayana ya. Betul banget. Oke, Fayana. Ini kamu boleh sebutin gak sih, tadi kan udah ada satu buku yang bestseller, ada beberapa buku yang bestseller ya kan? Nah, kamu boleh nyebutin gak judul 9 film itu yang kamu tulis skenario-nya? Kalau untuk 9 skenario film itu, kayak contohnya ada adegan terakhir, kemudian ada Pong, kemudian ada Pantul, kemudian ada Di Ujung Senja, kemudian ada Liku Lalu. Sebenarnya masih banyak lagi sih film-filmnya, karena sebenarnya kayaknya sih sekarang udah nggak 9, karena juga ditambah sama film-film dari sekolah juga, kayak gitu, Kak. Dan itu kalau teman-teman mau ngeliat hasil karyanya Fayana di mana? Mungkin mau lihat filmnya atau lihat bukunya? Kalau bukunya itu dijual di Gramedia dan toko Gunung Agung atau toko buku terdekat teman-teman, cari aja Fayana Ailisa Deviani, itu pasti ada insya Allah. Di setiap toko buku itu udah beredar di toko buku di mana aja. Abis itu kalau untuk filmnya emang belum dipublikasiin semua, Kak. Tapi buat teman-teman yang pengen lihat di YouTube, ada judulnya tuh Pantul. Pantul tuh udah ada di YouTube. Abis itu Pong, kalau nggak salah Pong udah ada di YouTube juga. Dan kalau nggak salah tuh ada satu lagi. Ya pokoknya nanti teman-teman cari aja Bright Studio gitu ya. Nanti nama studionya Bright Studio, teman-teman cari aja di YouTube, itu ada beberapa. Kalau nggak salah udah ada 2 atau 3 gitu. Nah, boleh nih teman-teman habis ini langsung cek ke YouTube Bright Studio ya buat lihat hasil film dari Fayana. Oke, Fayana, pertanyaan terakhir. Apa ada rencana mengeluarkan karya baru? Iya dong, pastinya. Aku juga kemarin baru aja selesai buat menulis buku baru lagi, kemudian berkarya di bidang literasi yang lainnya, kayak contohnya mungkin siapa tahu nanti aku bikin kumpulan puisi gitu kan, nanti ditunggu aja. Oke, kita tunggu ya hasil karya barunya Fayana tahun ini. Iya, insya Allah. Insya Allah. Oke, Fayana, baik, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu kamu ya. Sukses untuk sekolahnya, sukses untuk karyanya. Semoga sukses selalu kamu. Terima kasih udah banyak menginspirasi, Fayana. Terima kasih kembali, Kak. Dadah. Thank you ya. Terima kasih. Oke, itu dia tadi percakapan aku dengan Fayana, seorang penulis muda kebanggaan Indonesia. Semoga cerita-cerita Fayana bisa menginspirasi teman kita yang lagi nonton di rumah. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah menonton cerita kamu, dan sampai jumpa di cerita kamu minggu depan. Dadah!